Hai listeners Bingkai Karya, seneng banget karena balik lagi aku Bulan. Kalau biasanya mungkin aku ngobrol sama beberapa gitu penyanyi gitu ya. Kali ini spesial banget karena apa? Sejujurnya aku udah pernah baca bukunya sampai selesai. Di sini ada siapa di sana? Ada Mbok Gaga. Hai Kak Ega. Hai Kak Wulan, hai tim Bingkai Karya. Aduh ya Allah, happy banget bisa ketemu lagi ya. Iya, setelah sekian purnama. BTW apa kabar Kak Ega? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Astungkara, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di Bali kan ya posisinya? Masih di Bali Kak? Ya, aku masih di Ubud. Masih di Ubud ya. Gimana cuaca Bali? Masih di Ubud. Cuaca Bali apakah masih Akhir-akhir ini secerah? sih udah mulai panas lagi ya. Oh, Masih. Alhamdulillah akhir-akhir ini udah mulai panas lagi, mulai heeh. cerah. Karena kan kemarin sempet ya namanya apa biasa lah ya Desember, Mhm, Januari, mhm. apalagi Februari kan Chinese New Year. Ya. Biasa hujan deras kan. Terus habis Mhm. Chinese New Year kami ada di sini namanya upacara tumpek landep. Tumpek Oh, landep tuh biasanya pasti memang hujan juga. Jadi kayak ya oh. udah. Mhm. Tapi udah 2 minggu ini alhamdulillah sih cerah. Oke, Alhamdulillah. sama sih berarti kayak Malang. Kapan-kapan makanya main ke Malang biar lebih kerasa hawa Mau, hawa dinginnya ini. mau ke Batu ya. Di Iya, Batu kan? iya. Yang Ih, dingin banget. tahu lagi Batu. Kalau Bingkai Tahu Karya kita, dong. Lihat aduh, di YouTube. gak. Iya main nanti boleh ke Batu. Batu banyak banget. Kayaknya bakal banyak spot yang kayak gak suka deh. Kalau kayak gak lebih suka alam-alam gitu gak sih? Maksudnya kayak apa ya? Ya, ya. Alam-alam. Aku anaknya lumayan, lumayan pencinta alam. Jadi kalau kalau Eh, kan aku tinggal di Ubud, sekelilingku tuh sawah, terus pohon tuh kelapa, kan. apa segala macam Iya. banyak sungai. Tapi kalau Duh, misalnya lagi bosen, pengen mantai ya aku pergi ke pantai. iya Anaknya Kak. outdoorsy banget sih, biar kayak anak sekarang outdoorsy. Tapi beneran ya, apalagi kalau pas waktu Muay Thai, tadi kan, tadi apa kemarin ya Muay Thai juga kan? Itu ya Allah, view-nya Ya, Kak aku Ega. kemarin nggak bisa Muay Iya, Thai. view-nya bagus banget. Kayak gak, aku belum ngucapin congratulations. Amigdala Iya, Residu yang bersemayam akhirnya udah rilis, guys. Gimana terima perasaannya, kasih. kayak gak Terima setelah kasih, akhirnya Kamulan. rilis? Perasaannya campur aduk ya, karena Eh, sebenarnya eh, kan eh, eh. rilisnya tahun kemarin. Terus Terus? abis rilis ada rencana untuk book tour di beberapa kota. Terpaksa aku batalkan karena ada Oh, satu dan lain hal berkaitan dengan family problems. ya. Jadinya ya udah deh ntar dulu gitu kan. Tapi coba tetap apa ya ngobrol sama teman-teman media, ngobrol sama teman-teman komunitas, sebisaku semampuku yang tenagaku lagi ada gitu kan. Terus tahun ini tuh kayak ini mau dibawa kemana ya? Karena kan masih ada hutang satu buku lagi nih karena ini akan Eh, jadi trilogi. benar. Jadi paling enggak tahun ini pengen pengen ngobrolin Amigdala Residu yang bersemayam lagi nih. Kira-kira Hmm. masih pengen denger lah feedback dari pembaca-pembaca, terutama pembaca-pembaca yang ngikutin dari awal gitu, termasuk Mm-mm. Kawulan. Nanti Iya, buat iya, iya. Kawulan udah aku kirimin terpisah ya. Thank you. Iya, saya di sini. Aku mau nyebutin toko boleh nggak saya si Easter sama si Jeff ini, Boleh Jeff ini. dong, silahkan. Jadi kayak oh my God, ternyata kadang semua Istar seorang Istar ini kayaknya nggak cuma satu orang gitu loh kayak gak. Jadi mungkin aku yang pernah merasakan atau teman-temanku. Dan ini kan setelah ceritanya fun fact-nya. Jadi setelah aku baca buku ini, kan aku ngelihat kok ini relate sama teman aku. Nah, aku pinjamkan ke temen aku buat dia baca. Karena biar ada temennya gitu loh. Kalau Istar Ya, itu iya. sebenarnya Biar nggak bisa cuma ngobrol nggak sih? doang. Iya bener, jadinya gitu. Ya, Aku iya. pinjamkan lah. Ya, kayaknya sebelum kita ngobrol terlalu jauh ya, kita nanti pasti akan banyak ngobrolin soal yang baru ini, residu yang bersemayam dan tadi udah di-spill juga sama Kak Ega kalau ini bakal jadi tritologi, jadi masih ada satu buku lagi yang kita nantikan ya, listeners. Tapi BTW Kak, Bella apa kabar sih? Bella, Bella baik baik banget lagi nakal banget. Aduh aku pusing Kak Wulan kayak berapa minggu Kenapa? ini tuh di Bella tuh kan emang pemburu yang handal. Handal, Terus. bukan handal, andal, pemburu yang andal. 2 minggu lalu bawain aku tikus sawah segede Mm-mm, gini. mm-mm. Bulan lalu bawain aku ular sawah segede gini.
dibawa ke Ah, kamar terus kayak oh aku, wow, makasih ya hadiahnya tapi aku nggak bisa. wow. Jadi Bella alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya aku ngeliatnya, ih dia cute banget gitu, kayak nemenin banget nggak sih kayak gak di rumah kalau ada piaraan kayak gitu Banget ya. banget banget Mm-mm. Oke, dan aku banget. juga karena aku juga sebagai salah satu follower Kak Ega, guys. Jadi aku ngelihat Kak Ega pernah ngelakuin Oh 12 hari detok digital ya. Bahasanya apa sih? Bener nggak sih aku ngomong 12 hari detok digital betul waktu itu? betul. Nah, itu sebenarnya apa sih Kak Ega sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan hal itu? Mungkin dikit-dikit ya, spill dikit-dikit. Aku penasaran di sini. Sebenarnya detox social media sih, bukan bukan Ah, digital aja. oke. Karena aku kan tetap harus baca baca berita, baca data-data yang berkaitan dengan digital trend ataupun berita-berita yang berkaitan dengan geopolitical situation dan sebagainya Ya. karena Mm-mm. berkaitan dengan bisnis yang aku running di Good gitu kan. Oke. Tapi memang ada satu ini sebenarnya semua orang bisa melakukan ini tergantung apa purpose-nya apa, drive-nya apa. Kalau aku karena waktu itu ada satu kejadian yang bikin aku rasanya kalau buka social media tuh jadi cukup anxious gitu ya. Mm-mm. Karena aku punya ini diagnosanya dari dokter ya, bukan dari diriku Ya. sendiri. Mm-mm. Karena aku punya anxiety disorder, jadi kalau melihat banyak sekali informasi yang nggak bisa aku serap, aku regulasi gitu ya, Mm-mm. jadinya Mm-mm. malah anxious kan. Jadi kayak aduh nggak bisa nih gue lihat ini. Akhirnya decided untuk aku nggak buka social media apapun yang punya aku pribadi ya, kecuali punya Oke. brand yang aku handle ataupun Mm-mm. punya bisnis sendiri. Karena kan mau nggak mau gitu, Ya. Ya. ada beberapa postingan yang harus diposting secara manual supaya algoritmanya tetap bisa nangkep gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. Mm-mm. selama 12 hari itu literally aku nggak buka sosial media pribadi. Terus kalau lagi habis selesai posting punya brand yang aku handle ataupun akun bisnisku sendiri, ya udah habis itu aku bener-bener nggak ngeliat sosial media. Dan aku sangat-sangat mengurangi interaksi di WhatsApp, Oke. WhatsApp, Telegram, Mm-mm. semua aku bilang ke partner kerjaku kalau mau reach out di Gmail, di Google. Gmail aja, email aja Ya. gitu kan. Ya. Tapi kan text time nggak, gue maunya Gmail. Mhm. Tolong mengerti dan tolong hargai keputusan gue. Gue membutuhkan ini Mhm. karena kalau gue biarkan ini terus berlanjut, jadinya overwhelmed dan gue jadi nggak produktif. Mhm. Mhm. Alasannya itu sebenarnya. Oh, Setelah setelah selesai 12 harinya, oke. berasanya jauh lebih enteng, Kak Ulan. Jujur, Oh, mhm. Mhm. enteng banget. Jadi kan otak kita tuh didesain untuk apa ya? Otak kita itu didesain untuk apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, apapun yang kita alami, otaknya tuh didesain untuk memprotek kita, menjaga kita. Oke. Jadi makanya ada banyak kalau kamu pernah dengar bias confirmation, itu salah satu cara otak kita menjaga kita. Mhm. Sehingga kalau misalnya otaknya udah kepenuhan, bayangkan dengan berbagai macam disrupsi informasi yang banyak sekali, setiap detiknya kita bisa ngebaca, ngeliat, nonton, denger sekian banyak informasi dan kalau kita nggak buru-buru tarik rem, Ya. kayak aduh gue kayaknya overwhelmed nih, gue nggak bisa nih. Itu jadi makan diri kita sendiri, jadi nge-consume diri kita sendiri dan jadinya Mhm. nggak sehat kan. Benar. Apalagi kalau kita, maaf, kalau kita lagi ada personal problems, Mhm. Mhm. kalau nggak bisa meregulasi, jadi nanti ngerembet kemana-mana kan, ke kerjaan Ya. ngerembet, performanya jadi nggak bagus, nggak produktif dan sebagainya. Jadi memang kesadaran itu tuh harus datang dari kita sendiri. Oke. Percuma kalau misalnya nih ya, Eh, ada orang bikin campaign, oh detox sosial media, begini 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 gitu kan. Kalau kitanya nggak ada keinginan ya nggak bisa. mhm. 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 Intinya balik ke kita kan sebenarnya Benar. Iya. mau sejauh mana sih kita pakai sosial media gitu kan. Kalau Iya. misalnya cuma sekadar untuk up to date ya sudah. Kalau aku kan bagian dari profesi ya, mau Mhm. tidak Mhm. mau Iya. Iya lagi. tiap hari gitu kan. Jadi udah di level yang capek banget. Ini gue mau ngadu ke siapa gitu kan. Kayak, kalau bisa gue nggak mau lagi, cuma kan nggak bisa mau gimana Iya. gitu kan. Akhirnya ya udah ditarik remnya yang di sisi personal, sisi Mhm. profesional kan Mhm. nggak bisa di stop kan. Jadi ya Oke. sudah, aku yang mengalah gitu. Mhm. Dan jadi enteng banget Kak, cobain deh. Oke. Iya, makanya aku sebenarnya pengen kayak ga
buat kayak gitu ya. Maksudnya dalam artian menghilang dulu lah sebentar dari hebohnya sosial media dengan pemberitaan. Emang gila sih Kak, kayak sehari tuh kita bahkan bisa dapat berita itu lebih dari 10 itu bisa loh, bisa banget loh. Dan bikin kita overthinking itu nggak enak banget rasanya. Belum lagi tekanan-tekanan dari kantor kayak gitu. Ups, ada bosku nggak ya? Kayak gitu. Jadi aku tuh kepengen sebenarnya, tapi kayak aku pengen dengar dulu deh dari Kak Ega seperti apa hasilnya. Dan untuk apa konsisten tuh sulit nggak sih? Nggak pegang handphone misal sehari itu sulit Kak Ega. Betul, itu betul banget. Makanya ya balik lagi ke Mm. diri kita sendiri. Aku tuh bener-bener attach sama handphone, sama laptop ya di jam kerja, di business Heeh. hours. Selain itu, semua rekan kerja, bisnis partner, atau bahkan Mm. timku, kalau udah di atas jam 6 sore, 6 WITA ya, Ya, aku udah ya. nggak akan ngomongin kerjaan gitu kan. Heeh, heeh. Kecuali memang ada yang urgent banget ya, karena Ya, ya. melimitasi, jujur Mm-mm. aja kalau misalnya dipaksa nih, pernah nih ada satu kejadian, tapi udah jam 9 malam gitu, jam 9 Mm. malamnya Bali gitu kan. Tapi gak ini urgent. Aduh, Mas, mohon maaf lahir batin nih. Sebenarnya kepala gue udah gak muat. Tapi Heeh. coba ya, gue coba ya dulu ya gitu. Terus setelah dipaksa, hasilnya jadi nggak maksimal, ngerti kan? Mm. Jadi Iya, kayak iya, percuma. benar-benar. Jadi akhirnya ya sudah, tetap dikerjakan malam-malam. Mm-mm. Tapi aku bilang karena ini lo yang butuh gue ngerjain ngerjainnya cepet, hasilnya nggak maksimal. Kalau lo nggak mau ini ya, gue ulang lagi besok ya. Jadi kerja 2 kali kan? Bener iya sih. Oke, oke, oke. Seperti itu ya. Dan sekilas saja sebenarnya nggak sekilas cukup panjang ya tadi ya untuk prolog kali ini. Tapi aku mau langsung bahas aja deh Kak Ega yang di amigdalanya residu yang bersemayam ini. Ini kan sebenarnya juga tentang perjuangan bangkit menjadi penyintas kekerasan domestik ya. Tapi yang jadi pertanyaan nanti tokoh Esther dan si Jeff ini apakah akan ada di sana? Karena jujur Kak, aku tuh sampai sekarang tuh masih gedek banget sama si Jeff. Sorry. Oke, oke, gimana, gimana? Pertanyaannya langsung set gitu ya. Bakal ada nggak nih orang ini nih? Kalau kalau Istar udah pasti tetap ada ya. Istar Mm-mm. tetap ada karena kan memang aku nggak mau bilang Istar itu sebagai tokoh utama karena sebenarnya sentral sentral eh, sentral ceritanya ya bukan bukan tentang Istar doang, Iya. dengan teman-temannya juga yang mengalami hal yang sama, domestic violence, toxic relationship gitu Mm-mm. kan. Dan toxic relationship di buku kedua ini tuh justru nggak hanya terbatas antara pasangan wanita dengan pria dalam arti kata romantic relationship, nggak, di sini juga dibuka chapter yang berbeda, cerita yang berbeda bahwa toxic relationship juga bisa terjadi di dunia profesional, di dunia pertemanan. Jadi sebenarnya domestic violence memang erat kaitannya dengan pernikahan atau rumah tangga gitu kan. Tapi jangan sedih, di dunia pertemanan dan profesional juga bisa begitu. Ya. Bisa ada domestic violence Mm. karena kan tergantung dengan environmentnya kan, domestiknya di mana nih. Dan banyak akhirnya di dunia kerja maupun dunia pertemanan jadinya power abuse, power Ya. play, Mm-mm. power dynamicnya tidak sehat. Nah, kalau ditanya Istarnya masih ada nggak ada, mau Oke. tidak mau gitu Eh, kan. eh, eh. Kalau kalau si Jeffnya nggak ada, Jeffnya Oh, udah oke. habis. Mm-mm. Itu ya. Itu colongannya, guys. Nanti akan seperti itu. Tapi aku ngedengarnya dari penjelasannya Kak Ega, jadinya akan lebih kompleks ya permasalahan yang ada di dalam buku Next ini. Tapi dan yang jadi pertanyaan, gimana buat menyelesaikan buku Betul, kedua ini Kak Ega dengan beberapa apa ya, maksudnya problem-problem yang nggak cuma satu dua pastinya di dalam itu dengan alur-alurnya itu waktu produksi, waktu nulisnya itu gimana cerita-cerita itu ada nggak sih yang bikin aduh. ada banget karena mm, ini terjadi di semua proses kreatif Ya. menurutku ya. Mm. Kayak kamu lagi ngerjain proposal atau bisnis strategi deck juga pasti pasti akan ada momen-momen kayak gitu kayak aduh ngilu banget nih ngerjain ini gitu kan. Ya, ya. Dan aku menyelesaikan buku kedua tuh justru malah sudah ada di Ubud. Itu tuh Mm. kayak baru bulan keempat aku pindah ke Ubud. eh, aku belum belum terlalu lancar bawa motor.
Dulu kan sempat Oke. bawa motor lancar banget, terus sempat sempat nggak bisa, terus akhirnya diajarin lagi sama bapak kos. Terus aku tanya lah ke bapak kosku, Mas, aku mau minta tolong anterin aku ke salah satu desa yang nyeni banget di Ubud, karena Ubud it's all about art kan. Ya. Ubud itu terkenal dengan senimannya, dengan seninya, mau itu dari seni lukis, pertunjukan dan sebagainya. Ubud tuh terkenal banget sama itu. Aku nanya, bisa nggak temenin aku dan anterin aku ke salah satu desa yang nyeni banget di sini? Terus beliau yang kayak, wah desa yang nyeni banget ya, seubut-ubut ya seni semua gitu kan, mau di mana gitu kan, bingung. Akhirnya aku dibawalah ke salah satu desa, nama desanya Desa Lotunduh. Kurang lebih kalau dari kosku ini zaman pandemi ya, zaman Mm, pandemi mm. kalau dari kosku tuh kurang lebih 15 menit. Sekarang mah udah gak nyampe karena macet banget gitu kan. Akhirnya pas nyampe di sana, jalan-jalan ngelihat beberapa rumah adat Bali yang masih Bali banget gitu ya secara Oke. Mm, architecture. Terus aku ketemu sama the OG Balinese yang ada di situ. Terus kami pindah lah, jalan-jalan lah ke area-area lain, ke desa-desa lain. Terus aku nemu satu pintu di depan rumah orang Bali. Pintunya besar sekali, pintu jati, mm. warnanya merah. Pas ngelihat pintu itu aku langsung, oke. Aku minta berhenti sama bapak kosku kayak, Mas boleh nggak berhenti di sini? Oh iya gak, enggak. Turunlah aku dari motor, terus kami di seberang, jadi seberang-seberangan pintunya di sebelah sini, aku di sebelah sini gitu kan. Aku cuma berdiri diam aja di seberang jalan untuk ngeliatin pintu itu. Gimana ya? I cannot explain it with words. Kalau kayak kamu ngelihat sesuatu terus kayak kamu tuh nggak mau pergi dulu, diam aja dulu di situ ngeliatin itu. Kayak ada sesuatu yang ngasih tahu kamu kalau this is the end of the beginning or the beginning of the end. Kayak Oke. gitu. Apa sih? Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak ada light bulbnya nyala gitu, Mm, apa mm. bohlamnya nyala. Jadi pas ngelihat pintu itu, aku langsung udah tahu mau nulis apa. Aku udah ada draftnya gitu di awal gitu ya. Tapi aku nggak siap gitu, bukan nggak siap apa ya, belum belum punya materi yang terlalu padat lah, belum punya materi yang terlalu solid. Sampai akhirnya aku ngeliat pintu itu dan kurang lebih 20 menitan aku berdiri di situ dan setelah itu aku minta pulang. Mas, aku mau pulang. Pulang, nyampe di kos, buka laptop, langsung jadi kurang lebih tiga bab Oh, oke. Oke, gitu. oke, oke. Wah, langsung ya. Apa ya, drive-nya beda ketika bikin buku pertama kan, aku di Jakarta nulisnya kan. Dan Jakarta dengan berbagai macam ceritanya, dengan berbagai macam carut marutnya, love hate relationship-nya masih masih kental gitu kan, masih kenceng. Ketika menulis buku pertama yang ada justru banyak banyak amarahnya, banyak rage-nya, Mm, banyak harusnya begini gitu kan. Tapi kalau mm. di buku kedua mungkin kalau dari sisi emosional mungkin jauh lebih lebih kalem, lebih steady. Tapi justru permasalahan yang diungkap di buku kedua ini justru jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks yang tadi kayak Kak Ulan bilang. Mm, mm. Karena ini bukan lagi persoalan individu dengan individu, tapi individu dengan environment, Oke. individu dengan social construct, individu dengan society, individu dengan adat. Mm. Itu yang bikin ini buku kedua ini tuh jadi jauh lebih kuat dan bahasa yang aku gunakan di dalam buku ini bukan hanya bahasa Indonesia, tapi aku Ya. juga ada bahasa Jawa, ada bahasa Jepang. Jadi aku bekerja sama dengan aku meminta bantuan kedua orang temanku yang memang orang Jawa asli dan setiap hari ngomongnya bahasa Jawa dan beliau adalah salah seorang praktisi penerjemah bahasa Jawa. Yang satu lagi memang praktisi dan penerjemah bahasa Jepang. Jadi literally gimana caranya bisa nge-merge tiga kebudayaan berbeda, namun sebenarnya permasalahan dari tiga budaya yang berbeda ini tuh tetap sama gitu. Social Mm, construct-nya, mm, society-nya, toxic masculinity-nya, domestic relationship-nya, toxic relationship-nya. Jadi di belahan dunia manapun semua orang pasti mengalami ini. Makanya aku mencoba, oke, instead of hanya menggunakan bahasa Indonesia dengan cerita dari orang-orang asli Indonesia, why don't I masukin aja tuh pengalaman-pengalaman yang juga relate dan mm. masih align dengan universe-nya Istar gitu. Oke.
Oke, kayaknya berarti di sini kan dalam artian Istar mengajak kita berjalan lebih jauh gitu ya. Udah bukan antar kota lagi, di sini akan antar negara dengan bahasa-bahasa itu gitu. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang pengen banget Kak Ega itu tersampaikan gitu dengan konsep yang tadi Kak Ega sampaikan kalau ini tuh bakal ada mungkin bahasa Jepang dan lain sebagainya. Yang aku pengen sampaikan di buku kedua ini sesuai judulnya ya, Residu yang Bersemayam, karena Mm-mm. aduh aku merinding ngomongin ini. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, kita kan nggak akan pernah bisa melepaskan akar kita kan, roots kita kan. Ya. Kayak aku orang Jawa, ya aku orang Jawa gitu. Mau Mm-mm. mau dibawa kemana, mau pindah kemana, aku tetap orang Jawa. Darahnya darah Jawa gitu kan. Oke. Semua hal yang ku alami di hidupku, mau aku tinggal di Jawa kayak, mau aku tinggal di Bali kayak, mau aku tinggal di Jepang kayak, itu tuh masih ada loh. Dan terutama pengalaman-pengalaman buruk yang berkaitan dengan domestic violence, dengan toxic relationship, Oke. dengan gaslighting diri sendiri, itu residunya tuh masih ada. Kalau, kalau kita mau menengok residu itu, ya itu akan bersemayam di situ terus, nggak akan selesai gitu. Wow, itu ya akhirnya. Aduh berat banget ya sore-sore hari Jumat gitu kan. Iya lagi. Aku lebih kepikiran ini sih Kak Ega. Aku baca buku Kak Ega yang perjalanan merepresi memori ini. Jujur ya, di sini tuh aku yang pertama kali buka itu udah ada pertengkaran yang bikin aku tuh deg-degan gitu. Ntar baca buku yang kedua ini gimana ya? Apa ya yang harus aku persiapkan ya guys? Maaf ya Kak Wulan, bikin kamu deg-degan itu salah sebenarnya itu salah satu dari sekian banyak feedback yang aku dapat Oh dari iya. dari pembacaku. Iya, bahkan Heeh. sampai ada yang ke-trigger, maaf, Mm, sampai sakit kepala, sampai nggak bisa tidur, bahkan ada yang sampai mm. muntah, maaf nih. Oh Dan oke. ternyata eh, ketika mereka datang ke aku gitu ya marah ya kayak lu bikin buku apa sih kok bikin gua kayak gini Terima kok bikin gua kasih sakit mewakili gitu saya. kok bikin gua sakit and I was like maaf ya gitu kan gue udah warning udah bilang kan setiap setiap ada orang yang beli tuh aku selalu bilang Heeh, bacanya heeh. stabil ya kalau lagi nggak stabil jangan dipaksa gitu kan tapi Mm-mm, mungkin mm-mm. mungkin penasaran or something gitu kan jadi Ya, ya. dibaca biar ternyata ada efek yang tidak cuma secara fisik mereka Mm-mm, terima tapi juga mm-mm, secara mental ada yang nggak bisa tidur ada yang nggak bisa jadi keinget anjir ternyata gue pernah ngalamin ini gitu kok gue lupa ya gue pernah ngalamin ini jadi trigger buat mereka heeh, dan mereka heeh. akhirnya jadi justru sadar kok gue deg-degan ya baca di Mm-mm, bagian ini kenapa mm-mm, ya bentar deh akhirnya mereka tutup bukunya terus jadi mikir kan gue kayaknya pernah ngalamin ini atau teman gue pernah ngalamin ini dan gue menjadi saksi gitu kan mm-mm, mm-mm. justru itu malah justru nyambung apa yang kita repress apa yang kita diemin aja gitu ya Mm, udahlah mm, biar aja mm. ntar ntar aja deh diurusinnya itu kan di repress kan direpresi kan Iya, ya. yang repress nanti keluar lagi nih di residu. Oh, oke, Tuh. baiklah. Jadi ya itu adalah salah satu dampak ketika kita Mm-mm. secara sadar merepresi memori-memori yang kebanyakan tidak enak. Kita jarang sekali merepresi memori yang bahagia kan. Iya lagi, iya Kak. Mm-mm, Right, mm-mm, right. Banyak orang di luar sana, aduh maaf banget ya, aku harus ngomong ini. Banyak orang di luar sana selalu mengajarkan untuk misalnya 5 kunci meraih kesuksesan, 5 kunci meraih kebahagiaan gitu kan. heeh, Tapi heeh. kenapa nggak ada orang yang mencoba mengkomunikasikan atau mungkin Mm-mm, mm-mm, mengedukasi bagaimana caranya kita meregulasi emosi kita ketika kita lagi sedih, kita lagi mm-mm, patah mm-mm. hati, ketika Ya. ketika kita lagi berduka. Mungkin 3 tahun terakhir udah ada ya penulis-penulis Mm-mm, yang ngomongin soal kalau mau berduka seperti apa dan ya. nggak apa-apa juga kalau merasa berduka dan sebagainya. Karena itu di luar sana tuh sebelum-sebelumnya konstruksi sosial kita selalu ngomonginnya sukses, bahagia. Tapi jarang sekali ada yang bicara soal lo lagi sedih, ya udah sedih deh, nggak apa-apa, ntar aja gitu. Maksudnya jangan orang lagi sedih jangan ditanya, jangan jangan di apa di cheering up gitu loh, jangan sedih dong, ayo kita jajan mie ayam kecuali kecuali orangnya ngajakin jajan mie ayam ya sama Heeh, bakso ya gue heeh. mau juga sih gitu kan. Tapi ya banyak alasan kenapa akhirnya banyak sekali orang di luar sana yang udah deh diem dulu deh ntar aja deh gue urusin nih isi kepala gue. Nah itu repressnya itu yang Mm-mm. yang berbahaya. Nanti malah Ya, balik ke kita lagi. Gitu. benar, benar, benar. Jadinya residu yang bersemayam ya, kayak Yes. judulnya. Gitu.
Yes. Makanya nyambung kan. Iya. Kak, tapi buat buku kedua ini berarti hitungannya kalau untuk semuanya benar-benar nyelesain ya. Kalau tadi kan awal berarti hitungan langsung dari 20 menit ketika Kak Ega menemukan tadi yang pintu dan lain sebagainya itu kan jadi 3 sampai 4 bab ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu butuh waktu berapa sih, Kak? Setahun setengah. Oh, itu. Aku aku pikirnya kayak sekian bulan gitu ternyata setahun. Prosesnya cukup panjang karena Heeh. sama halnya ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, Mm-mm. ada aja kan gebrakannya. Ya, iya. Ah, exactly. Giliran, giliran. Oh, oke nih. Kok hari ini gue tenang banget, gak ada apa-apa ya. Terus Heeh. teng tiba-tiba ada gebrakan apa gitu kan. Aduh, ntar dulu deh gitu kan. Jadinya apa Oh. yang aku alami di kehidupan pribadiku, di kehidupan Hmm. profesionalku, jadi kayak, oh ini ya yang dimaksud dengan hidup adalah roller coaster gitu kan. What goes around comes around and the table will find eventually turns gitu kan. Karena selama kita masih punya nafas, dikasih hidup, dikasih nyawa sama Tuhan, ya udah siap-siap aja gebrakannya gitu kan. Kadang itu justru curiga nggak sih Kak? Misal hari ini tenang banget, besok jangan-jangan Iya gitu. loh, iya loh. Karena entah kenapa secara secara tidak sadar otak Hmm, dan badan kita tuh jadi terprogram akan itu iya. gitu. Ya kan? Apalagi kita WNI ya lagi Nah, menghadapi nah, masalah ini. aduh. Oke, oke. Nah, sampai akhirnya buku kedua ini kan udah selesai. Nah, rencananya untuk buku ketiga ini, Kak Ega, ya, apakah apakah sudah ada di rencana atau gimana? Sebenarnya sekarang cuma cuma baru nemu judulnya. Draft Oh, bahkan belum kepikiran. Kerangka hmm, kerangka kerangka pertama belum kepikiran. oke. Karena aku eh ini akan terdengar sangat bodoh dan mohon maaf. Aku dipanggil sama salah satu pulau di Indonesia ini. Aku kayaknya disuruh ke sana dulu, entah ada Heeh, apa. oke. eh, mungkin mungkin ketika udah nyampe sana boleh bisa keluar kali ya idenya. Karena aku salah satu orang yang percaya kayak gitu, Kak Wulan. Heeh. Kayak kok gue dimimpiin terus ya mesti ke sini gitu. Dan Hmm. areanya tuh spesifik banget gitu. Dan ketika aku beneran ke tempat itu tuh ada aja cerita yang oh ternyata gue disuruh ke sini tuh karena ini gitu. Dan Oh, udah dapet nih, eh, udah dikasih mimpinya terus ya mesti ke sini, mm. gua mesti ke sini kayak ada yang manggil gitu. Tapi lagi ngumpulin uang jajan dulu ya, Ya, biar semoga dilancarin ya, karena kita akan selalu amin, menunggu Kak Ega. amin. Dan BTW di covernya sendiri, di cover buku kedua ini kayaknya aku melihat juga masih dengan warna merah menyala itu. Dan di situ ada sosok perempuan dengan aku melihat sepertinya dia lagi bersama dengan isi kepalanya yang ruwet ya kayaknya. Mungkin bisa disampaikan dari awal Kak ya, yang soal Ya, cover ini. oke. Konsep covernya itu sendiri sebenarnya kenapa warnanya merah gitu kan? Memang biar sengaja orang inget aja, merah menyala gitu Iya, kan. iya, iya. Dan ketika ngobrol sama Maureen Pardede, desainer yang bikin cover buku pertama dan buku kedua, hopefully juga beliau akan mau mendesain buku ketiga. Aku bilang ke beliau bahwa di buku kedua ini baik dari sisi cerita maupun karakter development akan sangat kompleks dan setiap orang itu punya universe-nya sendiri-sendiri. Dalam arti kata, amigdala sendiri sebagai ide besar adalah bagaimana amigdala yang memang secara tangible yang bisa dipegang itu ada di belakang kepala kita ya, di belakang otak kita kan otak kecilnya itu kan. Itu tuh menyimpan segala macam memori, rasa dan apapun itu ya yang ada di dalam diri kita sepanjang kita hidup. Diibaratkan aku mengibaratkan itu sebagai sebuah semesta. Kalau kamu menangkapnya bahwa kayaknya kepalanya ruwet banget, itu adalah semestamu, semestanya kamu. Oke. Kalau kamu Oke. menangkap itu ruwet ya ya itu semesta yang kamu lihat gitu kan. Ketika ada orang lain yang melihat kok ini kenapa ya gak kok gue ngelihatnya apa beda lagi kan. Jadi Mm. masing-masing orang akan mengambil perspektifnya mereka sendiri dan mempersepsikannya dengan penilaian mereka sendiri. Dan di buku kedua ini ada beberapa bagian yang memang aku sangat apa ya, sangat mencoba untuk
memberikan ruang ke pembacaku supaya mau paling tidak deep dive ke dalam isi pikirannya mereka sendiri, bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar tentang diri kita sendiri bahwa kalau kepala lu kusut, kepala lu ada black hole-nya, kepala lo diibaratkan adalah sebuah semesta yang banyak gugusan bintang, ada Andromedanya, ada apanya. Percaya atau tidak, kepala lo tuh adalah otak dan kepala lo adalah dua mesin yang sangat-sangat apa ya, priceless gitu loh. Priceless banget. Jadi the way we think, the way we process our thoughts, the way we process and absorb the information, the experience, itu benar-benar apa ya, terpaku sama diri kita. Apa yang kita pikirin, hati-hati, itu akan bisa jadi kejadian gitu. Bisa bisa kejadian dan bisa jadi realita. Mm-mm. Makanya kenapa akhirnya desainnya seperti itu? Aku ingin pembaca-pembacaku jadi bisa mau ngobrol sama diri sendiri jadi lebih jauh lagi gitu kan. Mm-mm. Mm. Sebelum sebelum bertindak pikir dulu gitu kan. Ya. Oke, gua marahnya kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Penyebabnya Mm. apa? Gua memahami bahwa gue punya trigger. Tapi kan orang lain tidak bertanggung jawab atas trigger gue. Yang Oke, bisa gue kontrol adalah diri gue sendiri, bukan orang lain gitu kan. benar, Jadi benar. di semesta yang ada di sini itu perlu di-compartmentalize, perlu Mm-mm. dilatih, perlu disayang-sayang. Ya. Selayaknya kita sayang sama pasangan kita. Kalau kita bisa Mm-mm. sesayang itu sama pasangan kita, kenapa kita nggak bisa sesayang itu sama diri kita? Perempuan, dengarlah apa kata Kak Ega. Aku juga perempuan loh, Oh ada iya, begonya juga, jangan sedih. Ya, ya itulah gitu iya, kan. iya. Kalau 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 lagi bisa mikir ya, ya udah diajak mikir karena aku pun pernah ada di fase itu gitu. Maksudnya Benar. tidak bisa duduk diam sendiri dengan pikiran sendiri, justru malah anxious, justru malah, aduh kenapa sih kepala gue kusut banget, kok berisik banget, ada apa sih gitu. Jadinya malah mencari distraksi kan, kayak aduh Mm-mm. udah kepala Mm-mm. gue udah kusut, udah gue distraksi aja deh. Either itu nge-mall, either itu shopping atau apa gitu kan. Tapi pada akhirnya malah nggak fulfill, malah Ya, ya. kenapa ya tadi gue beli Emina 5 biji gitu kan. Kenapa gue beli lipstick ini 5 biji padahal gue cuma butuh satu Iya, gitu iya, kan. iya. Itu kan Benar. ada Eh, impuls yang tidak impulsif bisa itu kita ya. kontrol gitu kan gara-gara Mm-mm. itu gitu. Oke. Maaf ya Kak Wulan. Aku juga gitu kok. Gak apa-apa, kayaknya itu semua perempuan akan seperti itu ya. Realitasnya emang kayak gitu, gitu loh. Ya. Tuh. Gak Semangat kita perempuan doang, perempuan. laki-laki juga gitu kok. Kalau disuruh, kalau dimintain tolong, minta tolong ya beli ini biskuit Roma, terus pergilah mereka ke Indomaret, terus pulang-pulang apa Beli aja dibeli gitu kan. satu lusin. Kalau enggak ini belinya lebih dari satu. Daripada butuhnya cuma satu doang, Iya, guys. iya, iya. Itu laki-laki kan seperti itu ya. Jadi regardless the gender, I think memang memang ada apa ada neuron-neuron di dalam otak kita. Cara kerjanya tuh kadang-kadang suka nggak sinkron gitu kan. Jadi ya sudah, terima nasib. Oke, oke. Kak Ega, ini buat listeners ya yang penasaran. Tadi kita udah bahas ya sedikit intinya buku ini nanti akan ngarahnya kemana. Pastinya kalau aku mendengarnya ini akan lebih seru guys. Karena akan banyak sekali di sini petualangan-petualangannya. Jadi kita harus membacanya. Tapi kalau aku sih menyarankan kalian beli buku yang pertama dulu. Masih ada kan Kak cetakannya yang pertama? Masih Oh masih masih ya? ada di Shopee dan Tokopedia, masih ada. Oh, oke. Nah, buat listeners yang penasaran sama amigdala yang edisi residu yang bersemayam, nah ini bisa didapetin di mana, Kak Ega? Di Shopee dan Tokopedia. Kalau mampir ke Instagramku bisa klik link di bio dan bisa cari di dalam situ. Oh, oke itu lebih mudah ya, guys. Ya. Oke deh, intinya sukses terus, Kak Ega. Kita akan selalu menunggu dan tentunya kita akan menunggu buku ketiga ini. Ya, ini 2000 berapa? 2024 ya, 2025, guys. Kita ingetin kalau sampai lupa, Kak Ega. Pressure banget nih. Jangan pressure dong. Sukses terus, Kak Ega. Kita akan selalu menunggu. Semoga sehat terus. Dan yuk ke Malang kita ngobrol lebih banyak lagi. Iya, pasti Kawulan. Thank you banget Kawulan. Thank you tim Ya, Dikarya. Semoga sehat, puasanya amin. lancar, Amin. rezeki lancar, sehat terus. Kenapa jadi ibu-ibu pengajian sih?
Nggak apa-apa kan doa baik ya, Oh, iya doa bener bener bener. baik ya. Oke, listeners, Bingkai Karya, thank you buat kalian yang udah dengerin aku ngobrol sama Kak Ega. Jangan lupa buat beli bukunya dan kalian harus membacanya karena akan banyak hal yang bisa kalian dapat dari buku-buku itu. Thank you ya, kita akan berjumpa di lain waktu bersama dengan orang-orang keren lainnya pastinya. Aku Bulan dan Aku Ega, thank you guys. bye semuanya. Bye.